warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, perkenalkan nama saya Babakar Lambang Mantolalo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hutan mangrove. Apa sih hutan mangrove itu? Hutan mangrove sebagian besar hidup di daerah tropis, biasanya di sekitaran pesisiran pantai. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 2005 tercatat luas hutan mangrove mencapai 3.062.300 hektar. Wow, sangat luas. Nah, saking luasnya hutan mangrove yang ada di Indonesia ini tentunya memberikan begitu banyak manfaat untuk kelangsungan masyarakat yang ada di sekitaran pantai maupun hewan-hewan yang ada di laut. Contohnya sebagai bahan pangan, penghasil tekstil, dan juga biasa digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk merawat kulit maupun untuk luka lainnya. Nah, juga hutan mangrove ini berfungsi untuk menahan angin kencang yang berasal dari lautan maupun ombak besar dari lautan, sehingga pada saat sampai di pantai tekanan ombak itu mulai menurun. Nah, di samping sebagai bahan pangan dan bahan obat-obatan lainnya, hutan mangrove juga penghasil makanan untuk plankton sebagai tempat berkembang biak ikan, udang, kepiting, dan lain-lainnya. Nah, juga hutan mangrove ini berfungsi untuk sebagai penghasil oksigen terbesar di dunia maupun juga di Indonesia sendiri. Nah, dibandingkan dengan hutan tropis, hutan mangrove menghasilkan oksigen lebih besar, yaitu 10% lebih besar daripada hutan tropis. Nah, juga sebagai penyaring penghisap karbon dioksida terbesar untuk kota-kota yang mengalami polusi udara yang buruk seperti halnya Jakarta dan lain-lain sebagainya. Karena Jakarta ini, hutan mangrove ini sangat berfungsi untuk daerah seperti halnya Jakarta, karena Jakarta ini merupakan penyumbang polusi terbesar yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat di pesisiran kota Jakarta itu seharusnya lebih mengembangkan tentang hutan mangrove ini. Nah, tapi pada tahun 2021 menurut kompas.com, Indonesia juga pernah tercatat sebagai hutan mangrove yang mengalami kerusakan terparah di dunia. Wow. Dan apa alasannya sehingga Indonesia bisa menjadi penyumbang kerusakan hutan terparah? Nah, tentunya itu memiliki dua alasan. Tentunya faktor dari manusia sendiri atau faktor dari alam. Faktor dari alam biasanya disebabkan oleh erosi maupun abrasi, dan faktor dari manusianya itu tentunya karena kurangnya kesadaran kita tentang pentingnya hutan mangrove. Kita seringkali mengambil terlalu banyak tanpa menggantinya, tidak melakukan kembali reboisasi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk menjaga hutan mangrove ini? Tentunya yang paling bisa dilakukan adalah melakukan penanaman kembali bibit mangrove. Selanjutnya itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya hutan mangrove ini. Nah, karena apabila hutan mangrove terjaga, tentunya kita juga akan mendapatkan dampak positif. Dan apabila kita tidak bisa menjaga hutan mangrove, kita sendiri yang merusaknya, kita sendiri yang mendapatkan dampak positifnya. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.